Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat ini adalah merupakan ayat yang tersusun dari huruf muqatta'ah. Maknanya Allahu a'lam. Adapun maghzanya adalah artinya tujuan diturunkannya ayat yang semisal ini kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kemu'jizatan Al-Quran, sebagaimana hal ini sudah sering terulang-ulang dalam penjelasan kita. Tanzilul kitab, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan minallahi, yang berasal dari Allah, Al-Azizil Hakim, Allah yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, dengan keperkasaan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keperkasaannya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ghalib alal umur. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengalahkan, menguasai semua urusan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Al-Hakim, Al-Hakim yakni maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Atau makna yang kedua, Al-Hakim adalah Allah SWT zat yang maha menghukum dengan hukum yang adil. Dengan makna yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwasannya Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukumnya penuh dengan hikmah. Ya, hukum-hukumnya, syariat-syariat yang terkandung di dalamnya penuh dengan hikmah, sehingga tidak ada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menyelisih sifat hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian maka Al-Quran bisa menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di sepanjang waktu, di sepanjang zaman, dan di semua tempat. Ya, di semua tempat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hikmah, maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna yang kedua adalah maha menghukum dengan hukum yang adil. Tidak ada hukum yang adil melebihi keadilan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang ingin menerapkan keadilan dalam hukum-hukumnya, maka hendaknya kembali kepada Al-Quranul Karim. Inna fis samawati wal ardi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di dalam langit-langit dan bumi, la ayatin lil mu'minin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda wahdanillahi Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalamnya berbagai macam pelajaran, berbagai macam mau'idhah, nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan di dalam penciptaan kalian. Wa ma yabuthu min dabbatin, dan apa yang
menebar di muka bumi ini min dabbatin, dari binatang melata. Ayatul liqaumi yuqinun, merupakan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya pelajaran, terdapat nasihat bagi orang-orang yang mereka itu yuqinun, orang-orang yang mereka yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari sisi perbuatannya, dari sisi hak untuk diibadahi, dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakin akan semuanya itu. Dan kemudian yakin terhadap semua janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman ataupun bagi orang-orang yang kafir. Yakin tentang adanya hari akhirat dan semua yang wajib untuk diyakini dan diimani oleh orang-orang yang mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Wa ikhtilafil laili, dan juga ikhtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mir rizkin, dari rizki. Di antara rizki yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit adalah yang berupa hujan yang sesuai dengan ukurannya, sehingga menjadi rizki yang sangat besar bagi kita semuanya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala dengan rizki tersebut, yakni air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Wa tasrifir riyah, dan juga tasrifir riyah, dibolak-balikkannya angin. Ada yang bertiup ke selatan, ada yang ke utara. Dan kadang angin itu membawa rahmat, kadang juga membawa azab. Ayatul liqaumi ya'qilun, merupakan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanda-tanda akan wahdaniyatillahi Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya ibrah dan pelajaran, terdapat di dalamnya nasihat liqaumi ya'qilun, bagi orang yang berakal. Maksudnya orang yang berakal di sini adalah orang-orang yang mereka itu memiliki akal rushd, akal yang akalnya itu bisa dipergunakan untuk memikirkan sesuatu yang kemudian akan membawa dirinya ke jalan petunjuk, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatullahi, itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Aziz Al-Hakim. Itulah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, natluha alaika bil haqq, yang kami bacakan kepada engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan hak, dengan benar dan membawa kebenaran. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, maka dengan ucapan yang mana ba'dallahi, setelah Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, yu'minun, yang mereka akan imani. Al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani dalam tafsirnya beliau mengatakan wa haqiqatul makna, dan hakikat makna dari ayat ini
annahum idza lam yu'minu bihadzal kitab, sesungguhnya mereka jika tidak mau beriman terhadap kitab ini, yakni terhadap Al-Qur'anul Karim, fabi ayyi kitabin ba'dahu yu'minun, maka dengan kitab yang mana lagi mereka akan beriman. Fabi ayyi kitabin yu'minun. Nah, wala kitaba ba'da hadzal kitab, tidak ada kitab suci, ya, tidak ada kitab suci ba'da hadzal kitab, setelah kitab ini, jadi kitab Al-Qur'an. Artinya tidak ada lagi kitab yang akan bisa mengantarkan mereka menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang mereka tidak mau beriman terhadap kitab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli affakin athim. Wailun, kecelakaan, likulli affakin, bagi setiap affak, kadzdzab, setiap orang yang pendusta, athim lagi pendosa, kecelakaan bagi setiap orang yang pendusta lagi pendosa. Jadi kafak maknanya adalah kadzdzab, yang pendusta, sehingga kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Athim lagi dia adalah orang yang pendosa, kecelakaan. Ini menurut sebagian penafsiran. Dalam penafsiran yang lain, al-wailu adalah wadin fi jahannam. Wail adalah wadin fi jahannam, adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Lembah yang ada di neraka jahannam bagi orang yang affak, yakni kadzdzab, bagi pendusta lagi athim, lagi pendosa. Yasma'u ayatillah, siapa yang dimaksudkan affak dan athim tersebut adalah orang yang yasma'u ayatillah, ia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tutla alaihi, dibacakan atasnya, summa yusirru mustakbirra, kemudian ia terus-menerus mustakbira, dalam keadaan sombong, terus-menerus dalam keadaan sombong, yakni ia meremehkan Rasul yang membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kemudian dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul tersebut yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepadanya tadi. Fabashshirhum, oleh karena itu maka kabarkanlah kepadanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kepada orang yang seperti ini, fabashshirhum bi'adzabin alim, dengan azab yang alim, dengan azab yang muji', dengan azab yang pedih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fabashshirhu bi'adzabin alim. Ini sudah sering kita jelaskan bahwa konteks kalimat yang seperti ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan bahwa adab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah adab yang pedih lagi menghinakan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan fabashshirhu bi'adzabin alim. Bisyarah biasanya adalah digunakan untuk menyatakan kabar gembira yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabashshirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada dia bi'adzabin alim, kemudian disusul dengan bi'adzabin alim. Ini untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghinakan orang yang ia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat Allah kepadanya seolah-olah ia tidak mendengarnya. Wa idza alima min ayatina syai'an, dan apabila ia mengetahui dari ayat-ayat kami syai'an, sesuatu, ittakhadhaha huzwa, ia menjadikannya huzuan, sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabum muhin, ulaika mereka itu lahum bagi mereka
adzabum muhin, azab yang muhin, yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam ayat yang mulia ini perkataan adzabum muhin. Sebelumnya juga bi'adzabin alim, dengan tanpa dihiasi dengan al. Tidak ada di situ al. Bukan walahum al-adzabu al-muhin atau fabasyirhu bil adzabil alim. Hal ini untuk menunjukkan bahwa azab tersebut adalah azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gaya bahasa yang seperti ini untuk menunjukkan bahwasannya azab Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Min waraihim jahannam, dari belakang mereka ada neraka jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a, wala yughni anhum, dan tidaklah mencukupi mereka ma kasabu syai'a, apa yang mereka usahakan sedikit pun, yakni amalan yang mereka sangka sebagai amalan yang baik ketika di dunia, yang kemudian mereka selalu mengerjakannya, walaupun pada hakikatnya amalan tersebut adalah amalan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus melakukannya, menyangka bahwasannya hal itu akan memberikan manfaat kepadanya di akhirat nanti. Ternyata tidak memberi manfaat kepada mereka sama sekali. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya'a, dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka apa yang mereka ambil dari wali-wali, dari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adzabun azim, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza huda, ini adalah petunjuk. Yani hadza huda, Al-Qur'an. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Hadza hudan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kufur bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, lahum adzabun, bagi mereka azab min rijzin alim. Min rijzin, dari rijz. Rijz artinya adalah azab yang besar, azab yang besar. Alimun, lagi muji', lagi menyakiti. Azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, lagi azab tersebut sangat-sangat menyiksa mereka, sangat-sangat menyakiti mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya, agar hal itu bisa mengantarkan kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahr, Allah yang menundukkan lautan bagi kalian. Allah SWT yang menundukkan lautan bagi kalian. Lautan bisa apa saja, ya bisa kita berlayar di lautan tersebut, ataupun apa yang terjadi di lautan, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkannya untuk kita. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, agar perahu bisa berlayar di dalamnya bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian bisa mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan ditundukkannya lautan kepada kalian tersebut. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautannya begitu luas, terbentang luas di hadapan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menundukkannya kepada kita semuanya.
Kemudian Allah SWT menutup ayatnya yang mulia ini dengan wala'alakum tashkurun, dan agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menundukkan lautan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang sangat banyak dari lautan tersebut. Kita bisa mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dari lautan tersebut. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semuanya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakininya dan kemudian memanfaatkannya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a, dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya untuk kalian, minhu, ya, darinya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang sangat luas, yang sangat banyak sekali dari apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kalau seandainya Allah SWT tidak menundukkannya bagi kita, maka kita tidak bisa ya, kita menundukkan apa yang di langit dan di bumi tersebut. Semua rezeki yang kita dapatkan di langit maupun di bumi, semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala menundukkannya bagi kita. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, laayatin, sungguh terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda wahdaniyatillah Subhanahu wa taala, keesaan Allah, dan juga ibrah dan pelajaran liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mereka berfikir, orang yang mereka mau menggunakan pikiran mereka mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian bisa mengantarkan mereka untuk benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermuamalah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikannya sebagai bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina amanu, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah, hendaknya mereka mengampuni kepada orang-orang yang tidak mengharapkan ayyamallah, hari-hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah berkaitan dengan sebagian kaum munafikun yang mereka menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ucapan dan juga secara perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memaafkan perbuatan yang jahat yang muncul dari lisan mereka dan juga dari perbuatan mereka. Maafkan saja. Ya, maafkan apa yang mereka lakukan.
liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Untuk Allah Subhanahu wa taala membalas pada satu kaum bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Yani Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti yang akan membalas perbuatan yang mereka lakukan, baik secara ucapan ataupun perbuatan tersebut nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna di yaumul kiamah nanti. Adapun ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir seperti kaum muslimin. Karena itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan, maafkan. Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah yang akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Man 'amila shalihan fali nafsi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang melakukan amal solih fali nafsi, maka manfaat dari amal soleh tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Man amila solihan fali nafsih, ay naf'u dzalika ya'udu ilaihi. Manfaat, faedah dari amal soleh yang dilakukan ini kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan kembali kepada orang lain. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, mengamalkan amalan-amalan yang berlawanan dengan amal solih, fa'alaiha, maka akibat jeleknya pun akan menimpa dirinya sendiri. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar seseorang berhati-hati dari melakukan perbuatan yang jelek, baik ucapan ya ataupun tindakan-tindakan dengan menggunakan tangannya, menggunakan anggota badannya yang lain. Dan anjuran agar kita senantiasa beramal solih, karena kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Dan sungguh kami telah memberikan kitab, hukum yakni ilmu dan kenabian kepada kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada kaum Bani Israel, memberikan hukum yakni memberikan ilmu dan memberikan nubuah kepada mereka. Dan ada beberapa nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mereka untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami telah memberikan rizki berupa thayyibat, hal-hal yang baik, rizki yang baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manna, memberikan salwa, dan kemudian ketika mereka butuh air, tidak ada air sama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam memiliki mukjizat yang sangat besar, yaitu tongkatnya dipukulkan ke batu, kemudian terpancarlah air dari batu tersebut. Inilah rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan mereka, keutamaan mereka dilebihkan oleh Allah SWT 'alal 'alamin, di atas alam semesta, yakni di atas manusia selain dari kalangan kaum Bani Israel pada masa mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di muka bumi ini pada masa mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang tunduk patuh terhadap
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling mulia pada masanya. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa atainahum bayyinatin minal amri. Dan kami berikan kepada mereka bayyinatin minal amri. Bayyinat yakni dalil-dalil yang terang, hujjah-hujjah yang terang, minal amri ay min amri din, dari urusan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mendukung agama mereka dengan dalil-dalil yang jelas, dengan hujjah-hujjah, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Dan tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka suatu ilmu. Nah, ilmu yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Apa sebabnya? Kenapa mereka itu berselisih? Kaum Bani Israel setelah mereka itu diberi bayyinatin minal amri, hujjah-hujjah, keterangan-keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama mereka. Kenapa mereka berselisih? Ya. Baghyam bainahum, karena baghyu yang terjadi di antara mereka, yakni hasadan wa dzulman, ya. Karena hasad, karena kedzaliman, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan hukum di antara mereka pada hari kiamat nanti di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Masyaallah ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidaklah terjadi pertentangan, percekcokan, pertikaian, ya, di antara orang-orang yang mereka telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu, diberi hujjah-hujjah yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama mereka, kecuali sumbernya adalah baghyam bainahum. Sumbernya hanya satu ini. Ya, jika mereka benar-benar mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki, maka tidak akan terjadi ikhtilaf, tidak akan terjadi pertikaian, percekcokan, pertengkaran di antara mereka. Dan demikianlah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ini pun juga seperti ini. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam sebagian tulisan beliau dalam Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan bahwasanya warisan yang seperti ini pun juga diwarisi oleh orang-orang setelah mereka, sehingga mereka bercerai-berai, mereka itu berpecah belah, mereka itu terjadi pertikaian, persengketaan di antara mereka. Kenapa? Karena baghyam bainahum, karena hasad, karena kedzaliman, karena kedengkian, ya, karena tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Kalau mereka mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Ya. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kemudian ja'alnaka, kami jadikan engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin minal amri, di atas satu syariat dari amri, amri din, dari urusan agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa, ya, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Subhanallah ya ikhwah. Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui. Dan subhanallah, kebanyakan orang yang tidak mengetahui itu mereka la ya'lamu annahu la yadri. Dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak paham. Dia tidak tahu bahwasanya dia itu tidak tahu. Ini kebanyakan orang yang mereka itu tidak tahu. Karena itu Rasul Muhammad SAW diperintahkan agar mereka itu
mereka itu jangan diikuti hawa nafsu mereka, ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidaklah akan mencukupimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak akan bisa membantu sedikit pun ya, untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan-kemaksiatan yang engkau lakukan. Mereka tidak mampu sama sekali. Wa innadz zalimina, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah penolong. Mereka adalah penolong. Orang-orang yang saling bahu membahu, orang yang saling bahu membahu, orang yang saling tolong menolong di antara mereka. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali penolong orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang bertakwa, janganlah mereka merasa bersedih, janganlah mereka merasa berkecil hati, merasa nyalinya kecil ketika mereka bersatu padu, mereka ya, bersatu padu bermakar kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala wallahu waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala wali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza basairu linnas. Ini ay Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah basairu linnas. Basair yaitu dalalatun yubsiru bihan nas. Adalah dalil-dalil, keterangan-keterangan yang nyata yang manusia bisa melihat dengannya kebatilan dan kebenaran. Di Al-Qur'an itulah yang akan bisa mengantarkan seseorang bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Hadza basairu linnas. Di sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'alaha bimanzilatil basair fil qulub. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu ibaratnya seperti basair, seperti apa? Pandangan-pandangan, seperti mata. Ya. Yang ada pada kulub, yang ada pada kulub, pada hati, ya. Pandangan yang ada dalam hati kita, sehingga hati kita itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan Al-Qur'anul Karim. Wahudan, dan juga hudan sebagai petunjuk, dalalah ya, sebagai petunjuk petunjuk menuju kepada kebenaran, mengentaskan dari kegelapan-kegelapan ya, kebatilan, baik kesyirikan ataupun kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Warahmah, dan sebagai rahmat ya, sebagai rahmat liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang mereka beriman. Karena itu barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, dan kemudian di dalam menghadapi ya, kehidupan dunia ini hatinya itu mempunyai lentera untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam ujian ya, berbagai macam syubhat, berbagai macam syahwat, maka hendaknya dia berusaha untuk berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Am hasiballadzina jtarahu sayyi'at, apakah menyangka orang-orang yang mereka itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek, an naj'alahum kalladzina amanu, kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, dalam keadaan sama kehidupan dan kematian mereka. Sa'a ma yahkumun, betapa jeleknya hukum yang mereka berikan ya, kalau mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat kejelekan sama kehidupan mereka dan kematian mereka dengan orang-orang yang beriman dan amal soleh,
maka inilah sejelek-jelek hukum. Artinya bagaimana? Artinya tidak sama antara orang-orang yang ijtarahu sayyi'at dengan orang-orang yang mereka amanu wa amilus sholihat. Tidak sama, berbeda akibatnya, baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti ya. Walaupun kadang di dalam kehidupan dunia ini karena kelincahan orang berbicara, karena kelincahan orang dia itu apa? Mencari hujjah, mencari keterangan-keterangan dari sana dari sini. Kadang bisa kebenaran itu ditampakkan seperti kebatilan, kebatilan ditampakkan seperti apa? Kebenaran. Dan kemudian bahkan kadang orang yang dia itu berada di atas kebatilan seolah-olah berada di atas kebenaran, orang yang berada di atas kebenaran seolah-olah berada di atas kebatilan. Dan kemudian juga seolah-olah manusia akibatnya sama. Ya, akibatnya apa? Sama. Seolah-olah kampung akhirat tidak ada. Kehidupan dan kematian adalah seperti yang dialami sekarang. Ya, tidak ada bedanya. Nah, ketika di dunia seseorang mampu untuk berbuat seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni, tetapi di akhirat nanti mereka tidak akan mampu melakukan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum ya, di dalam apa yang diperselisihkan oleh umat manusia dengan hukum yang qat'i di yaumul kiamah nanti, yang mana akibatnya akan mereka terima masing-masing. Hukum yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, balasan yang seadil-adilnya, balasan yang tidak ada kedoliman di dalamnya. Antara siapakah mereka itu yang ijtarahu sayyi'at dan orang-orang yang mereka itu amanu wa amilus sholihat. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, dengan hak, dengan benar. Dengan benar, dan menunjukkan kepada kebenaran-kebenaran tentang wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan untuk agar dibalas setiap jiwa bima kasabat, dengan sebab apa yang ia usahakan. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidaklah dizalimi. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan mereka, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarrun fa syarrun. Jika kebaikan yang mereka lakukan, maka kebaikan yang mereka dapatkan. Jika kejelekan yang mereka lakukan, maka kejelekan yang akan mereka dapatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala alam. Demikian ajul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari bersama dari tafsir singkat surah Jasiyah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.